Halo semua, saya Marcelinus K dari kelas 11 MIPA 1 absen 19. Halo semuanya, saya Tridiana Tering Kuparan dari 11 MIPA 1, absen 23. Halo semuanya, saya Fadil Batina Fidono dari kelas 11 MIPA 1, absen 8. Halo semuanya, saya Ludwig Tanam Rafi dari kelas 11 MIPA 1 absen 17. Halo semuanya, saya Vanessa Prianto dari kelas 11 MIPA 1 absen 3. Oke, jadi di sini kami akan memaparkan hasil studi tur kami di Pulau Bali. Dan di sini adalah bidang biologi. Dan dikarenakan kondisi tidak kondusif dan banyaknya halangan, kami memilih untuk membagi tugas di belakang layar. Berikut adalah cuplikan wawancara kami. Jadi di sini kita mau tanya lagi nih, untuk mengenai apa ya, tujuan Bali Zoo ini dibangun itu sebenarnya untuk apa, Bli? Kalau tujuannya sebenarnya zoo itu fungsi dari zoo atau kebun binatang itu adalah ada 4 nih. Satu konservasi, dua rekreasi, kemudian ketiga ada animal welfare, dan keempat ada apa ya? Jadi keempat biasanya itu digunakan untuk ilmuwan atau Meneliti edukasi lah. edukasi juga. Ya edukasi. Jadi kadang kan orang tuh belum pernah melihat salah satu satwa jenis yang belum mereka lihat. Jadi mereka bisa ke zoo. Ya. Oke. Jadi juga untuk konservasi ya, seperti tadi konservasi. Jadi kita misalnya di Bali Zoo, kami juga melakukan konservasi terhadap beberapa satwa dan kami mempasliarkan mereka. Oke. Terus untuk pemegang saham di sini tuh gimana sih, Bli? Kalau masalah saham, setahu saya sih Bali Zoo ini itu perusahaan swasta ya, di mana ownernya orang asli sini, satu orang saja. Sini berarti. Orang asli Bali ya. Orang asli Bali dari daerah sini, desa ini. Oke. Terus untuk mendatangkan atau memelihara hewan-hewan yang ada di sini itu gimana, Bli? Jadi satwa-satwa di sini didapat dari berbagai segi sih, dari berbagai hal atau berbagai sisi. Jadi kadang kita dapat dari villager atau dari orang-orang, dapat hibahan, kemudian dapat ada beberapa dari lembaga konservasi dan dari beberapa zoo lainnya. Jadi Bali Zoo kan tergabung di dalam beberapa asosiasi. Ada PKBSI, Perkumpulan Kebun Binatang Seluruh Bali, kemudian ada SEAZA Asia Tenggara, kemudian ada WAZA juga. Berarti banyak macam-macam juga ya dari luar Macam-macam juga. ya. Ada yang Dari dari internasional berarti. ya benar. Terus untuk jumlah spesies yang ada di Bali Zoo sendiri itu ada berapa? Spesiesnya ya, spesiesnya ada 65. 65. 65 secara keseluruhan. dengan jumlah individu kurang lebih 600-an lah. Oke. Untuk biaya pakan atau kesehatan untuk seluruh satwa di Bali Zoo sendiri kira-kira berapa, Bli? Kalau estimasi ya, itu sekitar 600 juta per bulan. Pakan dan nutrisi. Oke. Untuk pelestarian satwa di Bali Zoo sendiri itu tergolong in situ atau ex situ? Ya, jadi kalau di Bali Zoo, lembaga konservasi itu merupakan ex situ. Oke. Kan di sini kan banyak nih hewan-hewan yang ada di Bali Zoo sendiri. Salah satu hewan yang mungkin apa ya, rentan terhadap penyakit atau mudah sakit itu, terus pencegahan atau perawatannya gimana, Bli? Tentunya kalau lembaga konservasi atau tempat konservasi seperti Bali Zoo itu banyak harus ada standar-standarnya ya. Jadi harus memiliki nursery atau vet, dokter hewan. Jadi kalau ada satwa sakit, kami sudah ada tim yang menanganinya. Oke. Terus penyakit apa aja sih yang sering terjadi dari hewan-hewan yang ada di sini? Kalau misalnya untuk primata, penyakitnya sama seperti manusia. Ya, kalau mereka kehujanan, kadang mereka flu, pilek, batuk, demam. Kadang diare, kalau hewan-hewan itu diare. Terus yang terbaru sekarang tuh ada PMK. Berarti normal ya? Normal. Yang terbaru ini PMK. PMK itu biasa Gimana? penyakit mulut dan kuku. Mulut dan kuku. Ya, itu menyerang hewan yang berkuku ganjil seperti sapi, rusa, kerbau, kambing dan yang lainnya. Oke. Terus binatang yang paling favorit sendiri di Bali Zoo apa? Dari wisatawan asing atau dari lokal sendiri? Kalau satwa favorit itu kan yang menentukan pengunjung ya. Pengunjung. Jadi
Ada banyak spot favorit sih, tergantung pengunjungnya dari mana. Kalau misalnya dari luar Indonesia nih, mereka suka sama orangutan. 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 Kalau warga lokal misalnya mereka suka sama singa, harimau, gajah. Gantungnya ya berarti. Oke, yang terakhir nih Bli, bagaimana sih pengembangan di Bali Zoo sendiri untuk tahun-tahun yang akan datang? Kenapa? Bagaimana sih pengembangan untuk di Bali Zoo untuk tahun-tahun ke depan? Pengembangan, improve, iya. improve ininya dari semua segi. Jadi dulu kalau sejarahnya nih ya, bicara dalam sejarah, Bali Zoo dibuka tahun 2002. 2002. Kemudian dulu itu cuman lahannya sedikit. Itu ada namanya main zoo yang ini. Ini old zoo nih. Ya, jadi ini zoo yang lama. Kemudian pada tahun 2014 dibangun Kampung Sumatera. Kampung Sumatera tempat gajah. Udah kesana tadi? Belum sih. Ya, Kampung Sumatera. Kemudian ini yang terbaru tahun 2020 ada Savana Area. Oh iya. Jadi untuk kedepannya Bali Zoo udah berencana untuk merubah zoo lama menjadi konsepnya menjadi rainforest. Ya, jadi kami terus mengadakan upgrade lah. Oke. Baik, makasih banyak ya Bli. Maaf. Oke, sama-sama. mengganggu waktunya.